أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Seorang manusia memiliki akal dan selalu berusaha menemukan sebuah kebenaran. Salah satu cara yang sudah ditempuh adalah untuk memperoleh kebenaran, yaitu dengan metode melalui pengalaman atau empiris. Lalu pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan hasil-hasil yang lewat penalaran rasional. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dan dapat dimengerti. Sebelum kita membahas tentang teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis, kita harus memahami dulu apa itu kebenaran, apa yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori ya kebenaran ilmiah. Ada teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Yang pertama ada teori kebenaran korespondensi. Teori ini dikenal sebagai salah satu teori kebenaran tradisional atau teori yang paling tua. Jadi teori kebenaran korespondensi itu teori yang paling tua. Dalam teori ini suatu pengetahuan mempunyai nilai benar apabila pengetahuan itu mensalin kesesuaian dengan kenyataan yang diketahuinya. Dan yang kedua, teori kebenaran koherensi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau juga pembuktian proposisi itu melalui hubungan logis. Setiap pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan logis atau matematis. Dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Dalam teori ini bahwa suatu proposisi bernilai benar bila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis seperti yang terdapat secara inheren dalam pernyataan itu sendiri. Sekian dari saya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Lita tentang beberapa asumsi tentang teori kebenaran yang diantaranya ada 3, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Dan saya di sini mewakili ayahanda saya, Bapak Hadap, yang sedang sakit tenggorokan. Beliau ingin menyampaikan bahwa ada satu lagi teori yang belum dibahas oleh Lita, yaitu teori konsensus. Tapi saya perlu saya ulang, yaitu teori koherensi itu kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Itu contohnya tadi belum diberikan. Contohnya sebagai berikut. Misal adalah semua manusia membutuhkan air. Ada seorang manusia bernama Rudy dan dia ada seorang manusia. Berarti Rudy membutuhkan air. Betul sebaliknya. Air dibutuhkan manusia. Dan di sana ada manusia yang Rudy, berarti air dibutuhkan oleh Rudy. Teori kebenaran kedua adalah korespondensi, yang artinya adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Di antara contoh daripada teori ini adalah misal bahwa semua yang dipanaskan akan memuai, semua yang dipanaskan akan terbakar. Artinya kalau dibalik bahwa pemuaian itu pasti karena sebab pemanasan dan yang terbakar itu pasti karena sebab dipanaskan. Contoh yang berikutnya adalah seperti Jakarta, ada ibu kota negara Republik Indonesia. Kalau dibalik juga Jakarta, negara Republik Indonesia itu beribu kota Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sedangkan ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Contoh lain seperti Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia itu kalau dibalik adalah
dasarnya Republik Indonesia adalah Pancasila. Teori kebenaran yang kedua adalah teori pragmatis, di mana di sini ceritakan bahwa pemikiran itu dikatakan benar apabila mendatangkan manfaat. Contoh misal, besi yang dipanaskan akan menguai, dan para tukang pandai besi itu akan bisa menjadikan besi itu menjadi alat bermanfaat jika dipanaskan. Yang lainnya adalah misal ada peristiwa kebakaran. Kebakaran tidak bermanfaat, maka tidak semua pernyataan itu benar. Tapi benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan kebakaran, seperti mencari ember dan air, memadamkan kebakaran dan sebagainya. Semua pernyataan yang mendapatkan atau yang mendatangkan bermanfaat itu bisa dikatakan sebuah kebenaran yang pragmatis. Ada juga yang kebenaran ketiga, yaitu konsensus, di mana konsensus itu artinya itu kesepakatan. Kesepakatan ini memiliki beberapa syarat yang menurut Judgment Habermas yang diceritakan oleh guru kita Pak Hendra. Beliau mengatakan bahwa ada 4 syarat di antara teori kebenaran konsensus, yaitu yang pertama keterpahaman, yang kedua adalah wacana, dan yang ketiga adalah ketulusan atau kejujuran, dan yang keempat adalah otoritas. Singkatnya adalah di dalam teori kebenaran konsensus ini dicontohkan seperti halnya seperti sidang paripurna. Itu jikalau susah untuk didapatkan secara mufakat, maka bisa didapatkan secara voting, yang itu akan menjadi kesepakatan bersama. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Muhammad Syaihu, pada penjelasan berikutnya. سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك. Jadi disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dalam falsafat ilmu, dalam teori yang kita bahas, itu terdapat dalam 4 pandangan. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah dalam perspektif komprehensif. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah dalam perspektif koherensi. Yang ketiga adalah kebenaran ilmiah dalam perspektif pragmatis, dan kebenaran ilmiah dalam perspektif konsensus. Beberapa pembahasan tadi bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa setiap pandangan yang satu itu tidak mutlak kebenarannya, tapi masih ada pembenaran-pembenaran dalam perspektif yang lain yang bisa merubah persepsi kita akan sebuah kebenaran tersebut. Dan nanti teman-teman bisa lihat bahwa salah satu proyek pembenaran bahwa kita kuliah di sini itu harus berubah dari 3 hal. Yang pertama, pembenaran asal perspektif pragmatis yang mendatangkan manfaat. Kalau saya mendatangkan di situ, yaitu yang pertama, ketika sebelumnya kita kuliah dan nanti ketika kita sudah masuk, walaupun ini semester 1, ini harus berubah meliputi 3 hal. Yang pertama, harus berubah secara attitude, sikap, walaupun kita masih belajar ya. Yang kedua adalah skillnya kita harus berubah, apalagi terutama dalam hal editing, yang nanti teman-teman bisa lihat di proyek berikutnya. Saya akan mencoba membuktikan kepada teman-teman bahwa saya bisa memberikan pembenaran atas skill yang bisa kita rubah nih orangnya di atas. Dan yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan. Ketika knowledge berkembang, maka sikap serta tindakan kita pun akan jauh lebih berubah daripada kita sebelum memiliki knowledge atau pengetahuan. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.